Itu artinya selain kita ngaji ada tambahan acara. Betul nggak Pak? Ya, kalau biasa ngaji aja kita 1 jam, kalau tambah ada acara berarti 2 jam malam hari ini. Betul Pak? Betul Pak? Betul ya. Berarti malam hari ini ngajinya lama. Sanggup? Pak? Masih semangat? Masih semangat? Masya Allah ya. Lihat Pak Dadan tuh senyum ya. Memang kalau duduk di majelis salim itu harus banyak senyum Pak. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Hati Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Artinya selain kita ngaji ada tambahan acara. Betul nggak Pak? Ya, kalau biasa ngaji aja kita 1 jam, kalau tambah ada acara berarti 2 jam malam hari ini. Betul Pak? Betul Pak? Betul ya. Berarti malam hari ini ngajinya lama. Sanggup? Pak? Masih semangat? Masih semangat? Masya Allah ya. Lihat Pak Dadan tuh senyum ya. Memang kalau duduk di majelis salim itu harus banyak senyum Pak. Masalah-masalah yang di luar jangan dibawa. Kenapa? Karena majelis salim itu adalah rodoh, taman min riyadil jannah, dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Yang lewat aja disuruh mampir Pak. Yang lewat, orang lewat disuruh mampir kalau ada majelis taklim, apalagi jamaah. Kalau jamaah, wow, udah bukan mampir lagi, wajib mampir. Jelas kan? Ya, idza marartum birriyadil jannah, apabila engkau melewati taman surga, farta'u, kata Nabi, maka mampirlah. Sahabat sama dengan kita bingung nanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ar-riyadil jannah majalisul ilmi. Taman surganya Allah yang ada di dunia adalah majelis ilmu. Malam hari ini majelis taklim kita berada di rumah Pak Edi Saputra. Ini luar biasa. Jadi seluruh warga RT 09 insya Allah kedapatan tempat ya Pak, kecuali Pak Jogjason ya. Beliau saudara kita juga ya. Nah gitu. Ini luar biasa. Dan malam hari ini kita bersyukur, malam hari ini kita berada di rumah Bapak Edi Saputra dalam rangka beliau punya hajat, yaitu beliau ngajak kita Pak. Beliau nggak mau doa sendiri ya, beliau ngajak kita untuk sama-sama mendoakan almarhum mertua, bapak mertua beliau ya. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah Allah telah menjadikan Bapak Edi Saputra dan istrinya sebagai anak yang soleh. Sebagai apa Pak? Anak yang soleh. Kenapa Pak? Tolong Pak dicatat. Kenapa nih? Tolong didengarkan sama-sama ya. Ini teguran buat saya juga. Tolong perhatikan. Di alam kubur nanti Pak, nih kalau kita semua sudah wafat, karena kita semua kan wafat Pak, betul nggak? Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita nunggu giliran. Nih nanti kita Pak, semuanya pasti mati. Nah nanti kalau kita sudah masuk alam kubur, sudah masuk dalam kubur, nih Pak, kita nih sebagai orang tua baru sadar. Kalau sekarang kan banyak yang enggak nih. Tolong jangan sakit hati saya bicara begini ya. Kalau sekarang kan banyak yang enggak banyak yang enggak sadar. Sadar nanti kalau kita masuk kubur. Nih orang tua baru sadar. Sadar dalam hal apa? Sadar bahwa yang kita butuhkan nanti setelah masuk kubur itu hanyalah anak-anak yang soleh dengan kemampuan ilmu agamanya. Mereka mendoakan kita di dalam kubur. Kenapa mendoa juga harus dengan ilmu agama? Karena doa itu ada adab. Tidak sembarangan orang bisa berdoa. Maka kalau mau mengerti adab doa itu harus ngaji. Dan redaksi doanya juga didapat dari ngaji, bukan dari nongkrong Pak. Makanya nanti saat kita mati sudah dalam kubur nih semuanya baru sadar.
Pak Dadang baru sadar, Pak Wahab baru sadar, semuanya baru sadar, termasuk saya pun baru sadar bahwa yang kita perlukan selama ini adalah anak-anak saleh yang akan mendoakan kita di dalam kubur. Ya, jelas sekalian. Ternyata selama hidup kita salah, Pak, pikiran. Kita menyangka bahwa anak-anak yang dengan segudang prestasi dunianya itu yang nyenengin kita. Ternyata mereka anak-anak yang segudang prestasi di dunianya, ya, yang mereka hebat dalam ilmu dunianya, ternyata nggak bermanfaat nanti, Pak, di dalam kubur kita. Yang manfaat anak-anak yang soleh. Dan sekalian, salah satunya Pak Putra, beliau dan istri termasuk dari golongan anak yang soleh. Karena kalau kita nanti mati, Pak, kita mati nanti cuma 3 yang jadi aset kita dalam kubur nih, Pak. Cuma 3 aset kita dalam kubur. Idza matal insan, apabila manusia mati, in qata amalu, akan terputus amalnya. Akan terputus amalnya. Tolong ya, Pak. Yang terputus amalnya adalah orang yang mati. Jangan dipelintir. Karena ada sebagian orang yang memelintirkan hadis ini bahwa kalau orang yang mati itu selesai sudah, tidak ada lagi hubungan dengan yang hidup. Yang putus itu yang mati, yang hidup amalnya tidak putus kepada yang mati. Mana yang putus? Ya, dari perbuatan orang yang sudah mati. Contoh, ya, mungkin almarhum ya Bapak Sabto Susilo semasa hidup, Pak, senang sholat tahajud. Setelah beliau wafat selesai sudah, tidak melakukan sholat tahajud lagi, Pak. Kenapa? Karena sudah putus amalan beliau. Jadi kalau tiba-tiba kita lihat beliau lagi sholat tahajud, nah ini ngeri, Pak. Jelas ya lihat. Ya, senang sodako, setelah wafat udah nggak sodako lagi. Tapi yang hidup sodakohnya, doanya, semuanya sampai kepada yang mati. Jelas ya lihat. Ya, terputus amalnya kecuali min salat, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Makanya, Pak, jangan pelit semasa itu, perbanyak sodakoh, perbanyak infak, karena itu nanti yang teman kita dalam kubur, yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah terbujur kaku dalam kubur. Tuh kita masih bisa menerima bingkisan pahala dari sodakoh yang kita lakukan semasa hidup. Harus gede, Pak Ustaz? Enggak harus gede. 1 Quran pun cukup misalnya. Ya, 1 Quran taruh di tempat pengajian, Pak, taruh di masjid. Insya Allah itu Quran akan dibaca. Selama Quran itu dibaca terus oleh orang-orang yang hadir, maka pahala akan terus mengalir. Ya, atau Bapak punya rezeki berlimpah, ya, Bapak sedekahkan, panggil anak yatim, berbagi dengan fuqara masakin, kaum duafa, kasih. Ya, nanti itu kan pahala akan terus mengalir. Lalu yang kedua, au ilmin yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya, maka sekali lagi Bapak kalau punya ilmu, sedikit apapun ilmunya berbagi dengan teman-teman. Oh, nanti takut disangka so alim, so pintar. Jangan takut, balighu anni walau ayat, sampaikan tentangku, ya, kata Allah, meskipun cuma 1 ayat, cuma 1 ayat kasih. Bisa bismillah ajarin. Terus selama bacaan bismillah dibaca terus oleh orang yang kita ajarin, pahala ngalir, Pak. Berapa kali orang baca bismillah, Pak? Ya, dalam sholat aja 5 kali. Dalam sholat berapa kali, Pak? Ya, 17 kali dalam sholat dibaca bismillah. Ya, belum lain-lain. Nah, itu yang kedua. Lalu awaladin saleh yad'olah, yaitu anak-anak soleh yang mendoakannya. Ini termasuk malam hari ini Pak Putra, ya, beliau doain orang tua. Beliau nggak doain sendiri, ajak teman-teman ikut doain, karena kewajiban kita sebagai sesama muslim saling mendoakan, dan diajarkan juga dalam Quran. Bapak kalau sholat Jumat ada nggak doanya, Pak? Pak, kalau dalam sholat Jumat di khutbah yang terakhir ada doa nggak, Pak? Ada doa diawali dengan Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, atau Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Saya tanya kepada Bapak, orang-orang yang dahuluin kita itu masih hidup semua apa ada yang sudah mati, Pak? Pak, dari kaum mukmin orang Islam yang mendahului kita, yang mereka beriman duluin kita, itu ada yang masih hidup apa ada yang mati? Ya, masih hidup semua atau sudah ada yang mati, Pak? Pastinya sudah ada yang wafat. Itu artinya Allah sendiri mengajarkan kita doa yang hidup sampai kepada yang mati, terlebih-lebih anak yang soleh. Makanya Pak, tarik anak-anak kita sebelum kita terlambat. Nanti di dalam kubur baru kita sadar, oh ternyata ini yang kita butuhkan. Bukan prestasi dunia, ya, bukan popularitas anak kita, bukan jabatan anak kita, bukan. Tapi yang dibutuhkan adalah doa anak soleh yang kita usahakan semampu kita semasa kita hidup. Dan saya, yang pertama, maksud daripada kita diundang oleh Pak Putra adalah untuk kita sama-sama mendoakan, ya, karena ini bentuk daripada anak yang soleh. Cukup ya Pak? Udah Pak Putra? Tadi katanya suruh sedikit aja kata Pak, sedikit tausiah. Tapi udah dong, ya. Nah, tapi saya ambil dalil dari Pak Gali aja deh, talim dan 100 hari, berarti 2 jam, ya. Baru 10 menit. Lanjut ya Pak. Lalu yang kedua, saya lihat yang kedua, apa tujuan kita duduk di sini Pak? Tujuan kita duduk di sini apa? Mengingat kebaikan saudara kita yang telah wafat. Jadi kita diminta oleh Nabi SAW untuk menceritakan kebaikan saudara kita yang wafat, Pak. Haram hukumnya apabila saudara kita sudah wafat, kita masih menceritakan keburukannya. Jangan sebut-sebut lagi keburukan mereka yang sudah tidak ada. Meskipun dia ada di depan kita, di samping kita, atau dekat dengan kita, jangan disebut keburukan beliau semasa beliau hidup. Tutup, selesai sudah, ceritakan yang baik-baik saja. Cari referensi kebaikan beliau kemana. Jelas Pak? Jelas? Karena kata Nabi, uzkuru ma'asila mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan jenazah-jenazah, mayit-mayitmu. Jadi dilarang Pak. Ini ada kisah gini Pak, Pak Wahab. Ada jenazah digotong Pak, lewat depan Nabi. Ini orang yang gotong jenazah Pak, yang pertama ya, mereka menceritakan kebaikan-kebaikan si almarhum. Tidak ada satupun mereka yang berdiam diri itu, kecuali mereka menceritakan kebaikan almarhum. Wah, 1, 2, 3 ceritakan. Lewat depan Nabi dengar tuh pengantar jenazahnya, mereka menceritakan kebaikan almarhum. Maka kata Nabi, wajabat. Berlalu sudah jenazah yang pertama, jenazah yang kedua lewat Pak. Tuh pengantar jenazahnya, ya, dari depan sampai belakang menceritakan keburukan almarhum. Wah, mengerikan. Ya, segala keburukannya diceritakan. Ya, lewat depan Nabi dengar kalau yang antar jenazah ini banyak menceritakan keburukan. Kata Nabi, wajabat. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, karena ini katanya ganjil Pak, wajabat apaan begitu? Apa pejabat bagaimana? Umar bin Khattab nanya, ya Rasulullah, ma wajabat ya Rasulullah? Apa wajabat yang kau maksud ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab gini Pak, nih contoh buat kita. Kalau ada jenazah yang kita usung, kita ceritakan kebaikannya, Nabi bilang wajabat, artinya wajabat lahul jannah. Maka yang kita usung jenazah tersebut, yang kita ceritakan kebaikannya, selama kita ngantar jenazah, selama kita duduk di tempat ini menceritakan kebaikan dari almarhum Bapak Sabto Susilo, kata Nabi, wajabat lahul jannah. Maka yang diceritakan kebaikannya wajib baginya masuk surga. Jelas Pak. Tetapi
Tetapi sebaliknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jenazah yang kita ceritakan keburukannya, dimanapun kita berada, kalau ada jenazah kita ceritakan keburukannya, maka kata Nabi, wajabatlah benar, maka wajib bagi dia masuk neraka. Kenapa Pak begitu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengultimatum kita, hei orang yang menceritakan kebaikan dari jenazah dan orang yang menceritakan keburukan dari jenazah, antum syuhadaullahu fil ard. Kalian semua yang menceritakan kebaikan jenazah, yang menceritakan keburukan jenazah akan menjadi saksi Allah di dunia. Jelas Pak? Jadi apa yang kita omongin nih nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bahwa kita sebagai saksi, kamu saksi ya kalau dia berbuat buruk, kamu saksi ya kalau dia berbuat baik. Jelas Pak? Jadi kedudukan kita nih Ustaz, ya yang hidup nih terhadap yang mati, kedudukan kita adalah sebagai saksi bagi yang mati. Makanya kan kalau kita mau sholatin apa Pak yang ditanya? Ya, Bapak tolong saksikan ya. Kalau yang wafat ini adalah ahli kebaikan, ahlil khair, min ahlil khair. Gitu. Biasanya ditanya ya Pak, khair, yang banyak khair, hoi, manggil gua. Jelas Pak? Dan yang terakhir, jadi hoax ya Pak, kalau saya bilang langsung saling. Karena ini kan kita sudah berada di tanggal 25 Zulqa'dah ya. 5 hari lagi selesai kita masuk bulan Zulhijjah. Harusnya saya akan memberikan bekal untuk kita masuk bulan Zulhijjah. Tapi nanti tambahan sedikit aja ditambahin ya. Kita langsung ke yang terakhir. Yang terakhir duduknya kita di sini adalah sebagai ajang kita bersama untuk mengingat kematian kita ya Pak. Karena tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita sudah dapat vonis. Ya Ustaz Dayat, saya Ustaz Mulyadi, ya Pak Gali, semua sudah dapat vonis dari Allah. Cuma kita tinggal tunggu aja. Karena vonisnya itu rahasia Allah dan pasti mati. Dan kita malam hari ini mengingat kematian. Mengingat kematian. Disuruh nggak sama Nabi Pak? Disuruh nggak sama Nabi Pak? Disuruh. Aksiru kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian dzikra hazimil ladzat, yaitu pemutus kelazatan hidup, yakni al-maut. Jadi kita diminta untuk memperbanyak mengingat kematian kita. Bukan cuma di acara 100, bukan hanya di acara 7 hari, 40 hari ya, 100 hari 1 tahun, bukan. Tetapi pinternya ini Pak, tapi pinternya ya saudara kita muslim yang NU Nahdlatul Ulama ada dikenal istilah 100 hari, 7 hari ya, haul. Nah, itu apa namanya, inovasi yang cerdas. Untuk apa? Untuk mengajak kita mengingat mati. Nih kalau Bapak tinggal di sini nih, duduk di sini dalam rangka niat lillahi ta'ala bahwa saya duduk di sini untuk mengingat kematian kita, Bapak kata Nabi sebagai orang yang cerdas. Jadi orang cerdas itu bukan pintar matematik, bukan pintar bahasa Inggris, komputer, bukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'min akyas, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang cerdas? Nah ini tolong Pak ya, siapa orang mukmin yang cerdas? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aksaruhum lil maut dzikra, yaitu orang yang paling banyak ingat kematian loh Pak Ustaz. Ya Pak. Jadi orang yang banyak ingat kematian kata Nabi orang yang cerdas. Dan bukan cuma ingat kematian, fa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan juga adalah orang yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Kita kan udah divonis mati, udah punya persiapan untuk mati PRT. Kapan udah ada bro? Keranda mah gak usah nyiapin, gak usah beli, udah siapin sama Pak Ustaz Dayat. Udah lengkap ya. Kapan juga udah ada kan? Udah lengkap Pak, ayah sampai mati duluan. Udah lengkap, iya, ntar keburu mahal kan kapannya nggak beli. Jelas Pak ya? Jelas ya Pak? Jadi yang pertama kita ingat mati dulu. Yang kedua nanti pulang Bapak buka laci, buka lemari, ya persiapan apa aja yang udah kita siapkan untuk menghadapi mati.
ya, bukan berupa material, bukan, tapi berupa ilmu, berupa amal soleh, amal soleh yang disertai dengan ilmu agama.